Maka disebutkan dalam satu riwayat oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 wanita yang paling terbaik calon penghuni surga Allah. Ada berapa wanita kata Nabi? Ada 4 wanita yang terbaik menjadi pimpinan surganya Allah nanti yaumul qiyamah. Siapa 4 wanita itu? Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Bun, Khadijah kenal Bu? Kenal. Di mana kenalnya Bu? Hah? Kenal lama. Iya. Baik, Khadijah itu siapa Ibunda? Istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul mendapatkan wahyu pertama kali di satu perbukitan atau pegunungan namanya Jabal Nur. Di Mekah itu Ibunda ada satu pegunungan disebut Jabal Nur. Di situ ada gua namanya Ghar Hira, ya, gua Hira. Tempat turun pertama kali wahyu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa wahyu yang pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Maka kemudian Masya Allah Khadijah itu memposisikan dirinya sebagai wanita yang bisa meringankan beban suami. Dalam kondisi Rasul ketakutan, khawatir, ya, apa yang dilakukan Khadijah? Beliau menenangkan keadaan suami beliau. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tercatat Khadijah wanita pertama yang paling pertama apa? Beriman. Jadi wanita yang paling pertama beriman itu Khadijah. Belum ada wanita yang lain beriman di Mekah. Dia sudah beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, namanya Khadijah. Yang kedua, ya, wanita yang terbaik penghuni surga itu kata beliau adalah Fatimah radhiyallahu anha. Siapa Fatimah itu? Siapa Fatimah? Binti Rasulillah, ya. Binti berarti adalah putri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang mulia, wanita yang salihah, ya. Lahir dari Fatimah ini nanti 2 cucu baginda Nabi yang namanya Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Syababu ahlil jannah, 2 pemuda yang menjadi pemimpin nanti dalam surganya Allah. Cucunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Fatimah lah yang mengurusi baginda Rasul pada saat wafatnya. Fatimah lah yang begitu menunjukkan cintanya kepada ayahnya di saat ayahnya menghadapi sakratul maut. Namanya Fatimah radhiyallahu anha. Dan ingat itulah kenapa kemudian Rasul mengatakan begini, ya, sebelum beliau wafat beliau mengatakan berbuat baiklah kepada wanita. Siapa di antara wanita? Anak perempuanmu. Itu Fatimah radhiyallahu anha. Wanita yang terbaik yang ketiga itu siapa? Yaitu Maryam. Ya, Maryam itu adalah ibu dari Nabi Isa alaihi salam, wanita yang salihah, wanita yang menjaga kehormatannya, ya, yang begitu taat kepada Allah Ta'ala, bahkan disebut qanitan lillah, wanita yang tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Maryam. Bahkan dijadikan sebagai tanda kekuasaan Allah. Satu-satunya wanita yang punya anak tanpa melalui proses pernikahan sebelumnya. Hanya siapa? Hanya Maryam. Tapi kalau zaman sekarang boleh nggak orang mengklaim dia seperti Maryam? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, karena Maryam itu memang Allah Ta'ala jadikan sebagai salah satu tanda mukjizat. Ya, Allah Ta'ala berikan kepada wanita yang saleh ini, ya, seorang anak yang mulia, itu Nabi Isa alaihi salam, tanpa proses pernikahan sebelumnya. Tentu ini dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang keempat kata Rasulullah SAW, wanita yang terbaik itu namanya Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah? Istri Fir'aun. Fir'aun siapa? Asiyah binti Muzahim. Asiyah itu istri Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Siapa? Raja yang zalim. Ya, hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam yang sampai ngaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, jadi bagi wanita, ya, 4 wanita tadi, Masya Allah, Allah Ta'ala kasih pintu-pintu surga yang mulia.